Kali ini kita lagi di Sumedang ya guys. Ini pertama kalinya aku datang ke pusatnya Sumedang sepertinya guys. Di Bintang Aquarium ini ya. Bintang Aquarium Jalan 11 April Tegal Kalong ya. Nomor 70 Kota Sumedang. Ini ada satu akuarium yang lumayan ikonik ya guys ya di sini. Cuman kalau teman-teman lihat siang-siang mah dia agak mantul. Jadi nggak terlalu kelihatan jelas guys ya. Kalau misalnya sore-sore, malam-malam terutama ya, ini lampunya dinyalain, ini cakep banget guys ya akuariumnya ya. Tuh, kok jadi kayak kuda laut gitu lah ya guys. Cuma sebenarnya ya, ada sebagian orang yang memang suka kok sama cana-cana yang bentukannya kayak kuda laut seperti ini ya. Kok ada putih begini ya? Wah, apakah ini suatu keunikan guys? Aku baru lihat ya, aku yang warnanya putih begini ya guys. Biasanya warnanya nggak begitu, soalnya biasanya warnanya ada hitam-hitam begini guys. Ini kan aligator atau apa? Iya, ikan aligator memang jenisnya. Cuman ini long nose gar katanya guys. Kayak si nyulung ya kalau misalnya untuk diperbuaya-buayaan mah ya guys. Halo teman Stay SD, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi di video kali ini kita lagi di Sumedang ya guys. Ini pertama kalinya aku datang ke pusatnya Sumedang sepertinya guys. Di Bintang Aquarium ini ya. Bintang Aquarium Jalan 11 April Tegal Kalong ya. Nomor 70 Kota Sumedang. Sebagai salah satu mitra SD juga ya guys ya. Ini di Jalan 11 April lucu sih ya. Jadi ternyata tuh jalan tuh ada yang tanggal gitu ya. Kenapa nggak 27 bulan Mei gitu? Oke guys, kita sekarang bakal coba buat lihat-lihat apa aja yang ada di sini. Dan buat teman-teman orang Sumedang juga ya guys ya, yang lagi cari produk Surya Duta internasional seperti Risen, Armada, Hikari ya, Aquaman, Akura tadi juga aku lihat di sini juga teman-teman bisa dapetin guys. Nah, yang bikin aku istilahnya mau banget ke sini tuh ya, kalau aku lihat di Google, ini ada satu akuarium yang lumayan ikonik ya guys ya di sini. Cuman kalau teman-teman lihat siang-siang mah dia agak mantul, jadi nggak terlalu kelihatan jelas guys ya. Kalau misalnya sore-sore, malam-malam terutama ya, ini lampunya dinyalain, ini cakep banget guys ya akuariumnya ya. Jadi kalau kita lihat-lihat, ini tuh kayaknya salah satu akuarium yang memang menjadi pusatnya banget di sini. Akuarium predator pastinya ya. Isinya ada ikan toman tuh ya. Ini ada toman-toman, ada beberapa ekor ikan toman ya guys ya. Kalau teman-teman perhatiin ya, ada peacock bass juga. Ada cana maru juga tuh ya guys. Cana maru, ini juga cana maru tuh ya lagi jalan tuh ya guys ya. Cuman cara marunya gosong, karena tuh teman-teman bisa lihat tuh ada bunganya tuh guys, kelihatan ya. Bunga-bunganya sudah terlihat karena cana marunya gosong, jadi bunga-bunganya nggak terlalu kelihatan. Nah biasanya tuh kalau misalnya gosong kayak ini karena tempatnya tuh nggak bikin dia jadi alfanya gitu lah ya guys. Dia kayak istilahnya tuh ngedown mental, biasanya jadi gosong warnanya. Cuman kalau misalnya mereka di single pengen lagi, kalau nggak mereka di tempat yang lebih alfa, biasanya warnanya langsung muncul. Emang itu salah satu keunikan dari cana maru guys ya, atau semua cana sih ya, bisa berubah-berubah ya, kayak gitu. Ini juga ada tempat koi nih, kayak glass pond gitu, ikan koi. Dan kalau teman-teman perhatiin ini sebenarnya lumayan dalam loh guys tempatnya. Itu ya. Jadi ini tuh ada kaca terus masih ke bawah lagi guys ya. Karena memang ikan koi itu tuh bagusnya dia tuh dalam memang ya guys ya. Kalau semakin dalam semakin bagus buat dia. Bahkan kalau misalnya mau teman-teman pelihara dengan lebih proper ya, dia dalamnya bisa 2 meter lebih gitu ya guys ya. Jadi si ikan koinya tuh bisa gede-gede banget kayak gitu guys. Kita coba lihat lagi ya di sini ya. Ini asli sih seru banget sih guys. Ini asli seru banget. Ikan-ikannya juga menarik-menarik banget. Mulai dari ikan-ikan yang memang sering kita lihat ya guys ya, yang istilahnya apa ya, ikan-ikan biasa sering lalu lalang lah ya guys ya. Sama ikan-ikan yang unik-unik juga ada di sini. Ikan koki ada, jenisnya rancu. Bahkan di sini udah ada harga-harganya juga ya guys ya. 50, 35, 25 gitu loh ya guys ya. Di sini juga ada ryukin tuh guys ya. Sama-sama ikan koki guys. Cuman beda jenis. Itu ada demekin ya. Tapi demekin kenapa pada terbalik begitu guys ya. Ini juga sama tuh terbalik tuh. Jadi demekin itu dia punya ciri khas matanya itu keluar gitu guys. Ini jenis demekin ya. Terus ini juga ada manfish. Tiba-tiba ada manfish di sini. Kayaknya manfish sebagai apa ya? Soalnya ada beberapa tempat tuh ada manfish-manfishnya. Kayaknya emang sengaja ditaruh entah buat makan jentik nyamuk. Tapi bukan sih kayaknya guys ya. Kayaknya buat ngeganggu aja supaya si ikan kokinya lebih aktif kali ya guys. Ini juga ada ikan koki lagi yang lebih kecil ukurannya. Harganya cuma 5.000 perak guys. Gila murmer ya guys ya. 5.000 aja. Di bagian bawah ada ikan-ikan koi. Ini juga sama ada ikan koi di bawah. Menarik ya ikan-ikan koi. Ini ada ikan ini juga nih, ikan manfish lagi yang ukurannya agak kecil. Terus ada ikan koki lagi. Ini oranda guys ya. Oranda jenisnya panda. Ada beberapa jenisnya panda. The color panda ini panda nih. Ini benar-benar kayak panda. Lucu banget ya. Ada juga yang kayak oranda biasa tuh guys, yang kayak gini. Ini salah satu ikan yang memang biasanya jadi pintu gerbang masuk orang-orang suka sama ikan ya, ikan koki ya guys. Cuman biasanya kan kalau misalnya teman-teman lihat di film-film tuh ikan koki ditaruhnya di akuarium bulat gitu kan. Itu sebenarnya salah besar ya guys ya. Kalau ditaruh di akuarium bulat ikan koki nggak lama dia langsung lewat pasti. Kita coba video lagi ya guys di sebelah sini ya. Ini kayaknya ada kawasan ikan-ikan aquascape yang kecil-kecil. Jadi kalau tadi ikan predator ada, ikan koki ada, di sini rapi banget ya penataannya guys ya. Dan di sini ada ikan-ikan buat aquascape
aquascape. Kecil-kecil banget. Ini ada gapi-gapi, keren banget ya. Gapi albino gitu guys, red albino gitu. Aku nggak ngerti, takut salah ya. Takutnya pecinta gapi Indonesia mengkritik kita salah bang. Ini salah bang. Nah jadi ini emang jenis gapi aja. Ya kalau teman-teman lihat dia matanya merah kayak albino gitu. Ini ada sejenis ini yang sebelahnya sejenis siklit-siklidan ya guys. Kayak masih ada saudara sama Ramirezi. Cuman kalau teman-teman lihat di sini ada tulisannya Yellow Dragon guys ya. Harganya juga murah meriah ya. 10.000 4 ekor. Nah ini ada PRT koi guys di sini. Gapi-gapian juga, ini juga sama PRT koi ya guys. Dan di sini ada ikan-ikan lagi kayak sepat alius. Alius ini keren ya sepatnya guys. Jadi dia kayak ada motif-motifnya gitu. Kalau misalnya memang warnanya menyala. Saya di sebelah sini juga ada ikan-ikan aquascape lainnya ya. Manosa. Ini ada udang cherry ya guys. Tuh udang cherry. Banyak banget udang cherry-nya ya. Udang cherry ini kalau misalnya dia nggak ada predator lagi, biasanya beranak pinaknya cepat banget. Dan jadi salah satu icon juga di aquascape ya. Kalau misalnya teman-teman pengen fokusnya ke tanaman-tanaman, tapi pengen ada ekosistem supaya lebih seimbang, dikasih hewan, biasanya udang cherry jadi solusi guys ya. Ini kosong nih di bawah sini. Kayaknya awalnya ikan koi. Ini ada tulisannya koi. Ini ada yang bungkus juga guys ya. Asli, sebenarnya itu kalau dilihat sini tempatnya nggak terlalu gede ya, tapi penempatannya, estetikanya itu menarik banget. Teman-teman juga bisa lihat aja di sebelah sini misalnya guys ya. Jadi akuariumnya, terutama buat yang buat aquascape itu, mereka tuh nggak 100% kosong polos aja gitu guys. Pasti ada semacam hardscape dan juga hal-hal lainnya yang bisa bikin si akuariumnya jadi menarik buat dilihat ya. Kayak ini aja nih, ada ekor tupai. Walaupun kayak kelihatannya cuma ekor tupai kayak gini doang, tapi itu tuh bikin si akuariumnya jadi lebih menarik guys. Ini juga nih ada nih ekor tupai juga tuh ya. Dan ada ekor tupai gitu loh ya guys. Wih ini juga molinya bagus nih, moli kaliko. Murah banget tapi bagus ya kayak gini tuh. Kalau kita lihat secara detail, terus kita perhatiin lagi tuh ikannya bagus sekali ya guys ya. Padahal harganya 10.000 3 ekor guys. Gila ya. Nanti di next video deh ya kita coba challenge ya guys ya. Kira-kira dengan 100.000 aja nih ya, kita bisa mendapatkan ikan seperti apa gitu guys ya. Nah kita sambil lihat lagi juga. Di sini ada ikan lagi nih, ikan semacam gapi gitu. Sama tuh merah, keren banget ya. Ini juga ada ikan sangke ya namanya ya. Izin ya ayah, mantap ya. Ini Aido ya ini ya? Iya. Ini Aido guys ya. Yang jaga di sini apa yang punyanya nih nih? Ke sini yang kerja sini yang kira. Yang kerja di sini ya. Jangan-jangan dia yang punya ya guys. Ada Aido di sini ya. Iya. Oke, kita sambil lihat-lihat lagi ya guys sini ya. Ini ada Black Ghost juga kalau teman-teman perhatiin. Ini Black Ghost-nya tuh memang dia karakternya tuh kayak males-malesan gitu ya guys ya. Jadi kalau ada flow dan lain-lain dia mengikuti arus saja ya guys. Ini ada yang tidur di situ ya. Ini kalau teman-teman lihat kayak meninggoy enggak guys? Dia hanya sedang tertidur siang ya guys. Ini ada beberapa ikan lain juga. Ini molly ya. Ini molly dicampur-campur ya guys ya. Ini molly yang kayak di rumah nih, yang platinum di rumah. Ini ada ikan salmas juga nih, keren ya. Bermacam-macam juga, ada yang LD cherry sama ada salmas yang biasa ya guys. Di atas ini ada kayak ikan rainbow. Ini juga ada semacam gapi-gapian lagi di sana. Keren lah ya, bagus ya guys ya. Mantap, menarik banget guys. Dan di bawah sini ada glowfish-glowfishan. Rapi banget nih, glowfish semua tuh ya. Keren guys ya. Ini juga glowfish ya. Ini glowfish yang biasa lah. Biasanya teman-teman pakai glowfish kayak gini. Kita punya lampu juga ya guys ya, dari SDI itu tuh lampu yang warna biru. Seperti ini juga kan yang warna biru guys ya. Jadi kalau glowfish ini bagusnya pakai warna biru. Kenapa? Karena supaya si warnanya tuh jadi nyala guys. Keren sih kalau warnanya nyala seperti ini ya. Ikannya tuh jadi kayak seakan-akan tuh unreal banget. Dan nggak ada ikan yang warnanya seperti ini selain glowfish guys. Teman-teman bisa bedain nih sama ini glowfish juga nih sebenarnya jenisnya ya. Tapi dengan menggunakan lampu yang nggak warna biru, dia tetap cerah, warnanya terang. Tapi dia nggak seterang kalau misalnya dikasih warna biru guys. Seperti itu ya. Ini juga ada lagi nih ikan-ikan lagi, semacam ikan-ikan Sumatera. Dan di bawah sini juga ada ikan koi yang ukurannya agak gede guys. Tuh ya, ada agak gede di sebelah sini ya. Ini juga ikan-ikan koi lagi nih, agak lumayan gede. Dan di situ ada ikan koi yang kecil. Dan kalau misalnya teman-teman mencari molly lagi, ternyata di sini juga ada molly yang orange ya guys ya bentukannya ya. Terus juga ada molly yang cawang nih di sini nih, ternyata nih molly cawang guys. Gila ya, keren banget ya dipakein kayak semacam scaping seperti ini. Keren sih guys. Terusnya juga ini nggak ribet, cuma dikasih biofoam aja ya. Yang model-modelan seperti ini nih. Kita juga di rumah juga ada ya biofoam dari Risen ya guys ya, pakai yang kecil-kecil buat akuarium juga udah bagus banget guys. Kayak gitu ya. Ini ada ikan apa nih? Ini agak random nih isinya nih guys. Kayak ada ikan ini apa namanya? Ketang-ketang ya. Ketang ini ya, ada ikan pingtail. Ih, galak ya itu ya. Tapi di ketang-ketang tuh kalau nggak salah, kalau misalnya teman-teman kesengat nggak sengaja itu agak sakit katanya rasanya guys ya.
karena dia ada semacam bisanya gitu guys. Cenah mah seperti itu. Ini juga ada semacam akuarium parrot ya kalau teman-teman perhatiin. Koki juga ada lagi di sini, ini perkoki-kokian. Di sini juga ada masher ya guys ya, dan juga ada ikan dewa, ada ikan ini apa sih namanya? Apa itu guys ya? Bukan kaviat sih itu ya. Aduh lupa namanya aku guys ya. Tapi dia slayer, dan di atas ini juga ternyata ada ikan-ikan lohan tuh guys. Lohan-lohan juga banyak banget ya. Murmer-murmer ya. Ini kayak di rumah kita nih kayak gini kan, lohannya kan mirip-mirip ya. Harganya murmer tapi kualitasnya mantep, jenong banget gitu lah ya guys. Kayak gitu sih ya. Oke, kita coba buat lihat lagi ke sebelah sini ya. Oh iya guys, buat teman-teman yang penasaran, aku tuh pakai apa sih dan ada barang apa aja sih di video ini, teman-teman bisa langsung aja klik keranjang di bawah buat lihat produknya ya. Oh ini makin bagus nih. Nah ini nih yang aku bilang tadi nih guys, ini kayaknya tempat lampu-lampu ya. Tuh ada dari Kiyosaki juga, kalau teman-teman lihat di sini ya. Ini Kiyosaki, ini juga ada harga-harganya nih salah satu. Sorry. Salah satu tuh guys, Armada ini ya, dari Armada ini ya guys ya. Salah satu sampel. Ini juga kita pakai nih di rumah nih. Yang kayak gini, ini ada warnanya. Ini warnanya apa ya ini ya guys? Ini warnanya apa? Dicek sih ya ini ya. Oh ini warnanya nih. Warnanya kayaknya warna-warni kayaknya guys. Ini multicolor kayaknya ya. Karena emang ada berbagai macam warna. Dan ini yang 60 cm. Jadi cocok buat akuarium-akuarium yang kayak gini. Ini 60 cm cocok tuh ya. Ini kalau mau ngepas ya akuarium 60 cm. Kalau enggak yang 62 cm lah. Karena lampu-lampu seperti ini tuh 60 cm yang baru 60 cm. Sedangkan kita bikin akuarium juga kan suka 60 cm. Jadi pas dimasukin tuh nggak masuk. Biasanya teman-teman kalau misalnya akuarium 60 cm pakainya yang 50 cm guys. Karena 50 cm juga yang seperti ini tuh udah bagus banget. Dan lampu juga nggak cuma dari Armada ya guys ya. Ada juga dari Kiyosaki, ini juga sama brand SDI juga. Sebenarnya secara sekilas mah mirip ya dia ya. Serupa tapi tak sama lah ya guys. Cuma ada beberapa orang yang lebih prefer suka Armada, ada yang lebih prefer suka Risen, ada juga Kiyosaki, macam-macam. Cuman setahu kalau Kiyosaki itu harganya di bawah biasanya ya. Di bawah Armada, di bawah Risen ya guys. Jadi memang ada beberapa kelas-kelasnya juga. Kayak gitu sih ya guys. Ini untuk lampu, ini juga sama nih, ada Akura juga, ini juga sama nih jenis lampu-lampu dari kita juga nih ya guys ya. Mirip-mirip sebenarnya, cuman teman-teman sukanya brand yang kayak gimana, tinggal dipilih aja gitu ya guys. Dan ada berbagai macam lainnya juga, kayak Aquaman, ini juga brand dari kita nih, Aquaman nih, lampu ini UV ya, ini juga ada lampu UV. Kemarin juga Mas Ali tuh ngomong ke aku kayak, Kak, semenjak kolam dikasih UV, si kolam jadi jernih sekali gitu ya guys. Nah ini UV yang seperti ini juga teman-teman bisa aplikasiin ya. Tapi UV seperti ini tuh jangan langsung teman-teman masukin ke akuarium. Nah bagusnya dari kita juga di sini tuh ada beberapa cara buat ngesetnya ya guys ya, supaya bisa dipakai itu. Nggak boleh kena mata, bahkan nggak boleh kena kulit secara langsung ya. Ini bisa ditaruh di sun filter, bisa ditaruh di top filter, bisa ditaruh di semacam external filter juga kayak gitu. Oke lah guys, kurang lebih seperti itu untuk produk-produknya. Sebenarnya teman-teman cari produk yang lain di sini untuk SDI itu ada banget, banyak banget juga, mulai dari pompa dan lain-lain di sini ada. Pokoknya kalau misalnya orang Sumedang pengen cari produk sudah internasional, langsung aja ke Bintang Aquarium ini ya guys ya, kayak gitu. Oke, kita lihat lagi guys, di sini masih ada lagi beberapa hewan-hewannya ya. Ini kalau di sini dibikinnya nggak semenarik yang ada di sana. Scaping-scapingnya ini lebih polosan ya guys ya. Memang berbeda tema saja, tetapi tetap cakep, tetap bagus gitu lah ya guys. Ini juga ada ikan lohan bocil ya guys, warnanya bagus tapi ya. Wih keren ini ya, kayak spesial kah dia guys? Apakah dia spesial? Oh ini nggak tahu nih ikan lohan apa ini ya guys. Udah nyampur genetiknya ya. Dulu aku pernah ke danau lohan gitu yang ada di daerah dekat Parung gitu loh ya guys. Dan aku lihat lohan-lohannya begini-gini bentukannya. Jadi udah nyampur kayaknya ya guys. Nggak tahu juga ya itu jenisnya apa ya. Ini ada ikan koki mutiara di sini, mutiara tikus ya guys. Saya disebutnya ya. Ini juga ada beberapa Oscar di sini. Oscar juga di bagian bawah sini ya guys. Ini juga bagus nih, Duboisi ya. Ini kayak salah satu cichlid deh. Ini juga aduh guys, kecil banget tapi ya terlalu kecil ya. Bagus sebenarnya ini guys, cichlid bisa buat akuarium cichlid aku ya. Cuman kecil banget. Ini ternyata juga kalau teman-teman perhatiin tuh ada Denisoni di atas ya. Di atas sini juga ada Denisoni, salah satu ikan-ikan aquascape yang memang menarik juga. Banyak juga ternyata tahu. Bro, di bagian bawah sini bro, lohan-lohan ya yang memang kecil-kecil tapi galak-galak ini. Tuh guys. Galak ya? Wih, cakep, mantep banget ya guys. Ikan-ikan komet di bawah, ikan-ikan koi yang sudah besar sekali juga ada di bawah ya guys. Dan ini kalau teman-teman perhatiin juga di sini ternyata ada Cana Auranti. Yang tadi tuh aku udah sempat ngobrol juga ya guys ya ke OA yang ada di toko. Katanya ini Cana Auranti awalnya tuh bagus badannya, tapi kok jadi melingkar begini, katanya sih nggak cocok airnya ya guys ya. Mungkin ada beberapa faktor lah ya guys. Cuman katanya gitu, kok jadi kayak kuda laut gitu lah ya guys. Cuman sebenarnya ya ada sebagian orang yang memang suka kok sama cana-cana yang bentukannya kayak kuda laut seperti ini ya. Jadi sebenarnya ini tuh dibilang minus juga enggak ya guys ya, unik aja lah ya. Minus iya minus, tapi minus unik untuk sebagian orang. Oh ya, dari tadi juga sebenarnya tuh teman-teman tuh bisa mencari betafish juga. Di sini juga lumayan banyak betafish ya, dan lumayan bagus juga. Ini ada beberapa nih, ada barongsai di sini ya, kelihatannya barongsai kali ya guys ya.
keren-keren sebenarnya di sini tuh. Ini sama jari aku aja tuh guys, dia udah flaring ya. Si cakep lah ini kok gue ya guys yang ambil ya nanti. Nanti aja di next video ya, kita bakal coba ya guys ya. Oke. Kita lihat lagi di bagian sini juga ada beberapa ikan-ikan ya guys ya. Salah satu chana auranti, mantep. Teman-teman tinggal cari aja, karena memang ini pada dasarnya mulus, jadi ada beberapa juga chana auranti yang memang mulus. Ini mulus tuh guys ya, bagus-bagus aja sebenarnya ini chana auranti ya. Cuman kalau misalnya teman-teman mencari yang dorpol gitu, kayaknya harus lebih teliti lagi ya guys. Bisa aja sih, kayak kita coba cari-cari, bisa jadi kita dapat yang dorpol gitu. Tapi ya gak tahu juga sih ya guys, tergantung ya, balik lagi ya guys. Gitu sih, kita coba lihat lagi. Oh ini ada aquascape juga di sini guys, aquascape. Mantap juga ya, ini aquascape-nya ya. Dan dia pakai hanging filter seperti ini. Produk SD juga punya, kita hanging filter seperti itu. Ini ada chana apa ini ya? Ini mah gabus ya? Ini gabus biasa ini mah guys. Ya kah? Iya ini mas, ternyata guys. Mantap memang ya, ikan gabus konsumsi yang sudah di akuariumin ya guys. Wih, ternyata ada roti gede bro. Sobek-sobek tapi ini galak guys, tapi sobek-sobek ya. Kenapa nih? Apa berantem? Apa kena... Oh, kayaknya ini guys, kayaknya kena pin rod gitu ya. Ada tahu yang parah banget ya, jadi dia tuh emang auranti, katanya itu bekas lomba gitu ya guys, ya bagus banget aurantinya. Cuman dia pin rodnya parah guys, sampai bener-bener kayak hilang banget sirip atasnya, tapi dia tetap flaring. Memang udah dasarnya ikan flaring ya flaring, bagus gitu ya guys. Nah, kalau ini aku juga pernah lihat sih di video orangnya, kan aku kan sebelum kesini kan ngeliat dulu video di YouTube ya guys ya, ke bintang akuarium kayak gimana. Aku juga nemu ikan kayak gini, cuman gak seperti ini ya guys, kayaknya ini baru-baru deh gitu. Terus di bagian bawah juga, kalau teman-teman perhatiin ya, ini ada beberapa juga ya guys ya, kayak semacam ikan-ikan diskus, keren banget juga, sama ikan Chinese hyphin. Kok ada yang putih begini ya? Wah, apakah ini suatu keunikan guys? Aku baru lihat ya, aku yang warnanya putih begini ya guys. Biasanya warnanya nggak begitu, soalnya biasanya warnanya ada hitam-hitam begini guys. Apakah itu suatu mutasi ya guys? Nggak paham juga sih aku guys ya. Itu suatu keunikan juga. Dan ini ada perdiskusan juga sebenarnya kalau teman-teman perhatiin ya. Emang semenarik itu ya guys ya. Kalau teman-teman lihat, wih cakep ya. Ini ada arwana juga nih guys. Jadi di sini tuh memang segala jenis ikan ada. Predator apapun juga di sini ada ya guys ya. Bahkan sekelas arwana juga guys ya. Di sini ada. Jangan sentuh kaca katanya guys. Wih jangan sentuh kaca guys. nakal. Jangan ya. Ini ada tulisannya. Wih, Sumedang Arwana Community. Wih, ini cakep guys. Siapa nih Sumedang Arwana Community ya guys? Nanti kalau misalnya teman-teman tahu, kita samperin aja guys ke tempatnya ya. Kayak gitu. Keren sih. Ini ada ikan, tadi juga aku sempat nanya. Ini apa sih kak gitu kan? Ini kan aligator atau apa? Iya, ikan aligator memang jenisnya. Cuman, ini long nose gar katanya guys. Kayak si nyulung ya, kalau misalnya untuk di perbuaya-buayaan mah ya guys ya. Jadi dia tuh bukan buaya, tapi dia itu tuh masih ada kayak istilahnya kerabat sama buaya gitu guys. Nah ini, aku kira awalnya Florida gar, ternyata bukan. Cuman yang unik dia udah mau makan pelet ya guys. Gila makan pelet. Sebenarnya sih kalau misalnya ikan yang kayak gini ya guys, agak repotnya tuh, bukan repot sih ya. Dia tuh kayak istilahnya tuh agak PR-nya memang kita harus cari ikan-ikan kecil untuk memberi makan dia supaya mulutnya itu masuk. Aku juga dulu pernah pelihara Florida doang ya, tapi bukan long nose gar kayak gini ya. Kalau yang kayak gini aku belum pernah pelihara ya guys. Itu tuh kita harus pakai ikan lele kalau nggak ikan cere ya guys. Kalau misalnya alligator gar yang biasa, itu tuh biasanya mau dikasih ikan mas apapun juga dia bisa masuk kayak gitu. Tapi yang kayak gini tuh dia kayak ukuran max size-nya nggak terlalu gede dan dia pertumbuhannya sangat amat lambat dibandingkan ikan alligator pada umumnya. Biasanya sih kayak gitu guys. Ini ada 2 ekor ya, dan aku kira tuh ini Florida gar, cuman dia yang kurus. Ternyata memang jenisnya berbeda. Nih kalau kita lihat nih ukurannya tuh sejengkal aku lebih ya, tuh sejengkal sepertiga lah guys. Tapi aku nggak tahu sih satu jengkal aku ini berapa senti. Jadi ini lumayan oke. Dan aku juga tadi bisa lagi mikir-mikir sih, bisa aja sih ini kita bungkus buat di akuarium kita ya guys. Cuman aku masih mikir-mikir lagi ya guys. Kayak gitu. Ini juga ada beberapa ikan-ikan black bar yang biasanya tuh kita pelihara tuh semacam koloni ya guys. Jadi nggak cuma sendirian, kita peliharanya koloni gitu. Bagus banget tuh ya. Cakep sih ini ikan ya. Ini di bagian badan itu dia hitam-hitam gitu. Asli sih, tapi aku nggak nyangka sih. Keren juga ya. Dari luar sih emang udah kelihatan keren sih ya guys. Kan pas masuk ke dalam ini sangat amat keren ya. Bahkan tadi aja waktu kita pertama kali masuk aja, ada penghobi yang bener-bener datang ke sini juga udah langsung nyari-nyari barang. Padahal masih pagi dan ini hari Rabu ya. Masuk kerja harusnya guys ya. Kalau aku kan praktek suka-suka aku ya guys ya. Kalau misalnya lagi jadwal praktek ya praktek, kalau yang enggak praktek gitu lah ya guys. Kayak gitu.
Ini ada botia juga di bawah nih. Sendirian nih botia dia guys. Jadi ikan dasar ya guys ya botia. Menarik juga kalau teman-teman perhatiin ya. Dan memang benar-benar kayak menarik banget juga guys kalau misalnya teman-teman lihat buat kita pelihara ya jenis-jenis ikan botia seperti ini. Bisa juga dijadikan referensi ya guys ya kalau misalnya teman-teman pengen memelihara ikan dasar ya guys. Ada juga di sebelah sini ikan-ikan kayak semacam red tail catfish. Ini kayak red tail catfish lebih kecil ya dibandingkan yang kemarin kita masukin kolam ya. Ini kayaknya sih kalau segede ini masih belum bisa dimasukin kolam kita. Cuman RTC kayak gini tuh gedenya juga tiba-tiba bro. Maksudnya kayak kita tuh kadang suka tidak ngeh ya kalau mereka itu ada ya guys di akuarium. Tapi tiba-tiba tuh mereka tuh udah agak gede, udah siap aja ditaruh di kolam. Seperti itu sih ya guys. Menarik juga ini, bagus ya. Di atas sini juga ada diskus. Akuariumnya juga bagus. Lihat bener-bener proper banget akuariumnya. Cakep banget juga ya guys ya. Kalau kita pandang juga ini enak banget dipandangnya guys. Akuarium dengan background apa itu dia tuh? Background agak isinya diskus sama ini juga ada semacam heater, terus ada kayak semacam apa tuh kayak gitulah, nggak tahu lah aku juga itu apa lah ya guys ya. Calmness gitu guys. Di bagian atas ini juga ada hal yang tadi waktu aku lihat tuh lumayan bikin aku agak merinding ya guys. Ini tengkorak kan emang keren ya, terus kayak dipakein karang-karang gitu ya, batu-batu terumbu karang gitu guys. Jadi ngeri loh kelihatannya guys ya. Kesannya tuh jadi angker banget itu guys. Tapi karena warna-warni di sini ya. Jadi setupnya angker, pas dilihat ikannya Hello Kitty gitu ya, warna-warni. Nggak juga sih, Cichlid ini nggak begitu Hello Kitty. Sebenarnya dia tuh memang lumayan agak agresif juga. Kalau kita lihat sini ada beberapa jenis, ada OB Peacock ya. OB Peacock tuh kayak gini yang biasa lah ya, OB Peacock kayak gitu ya. Ada lemon juga di sini biasanya. Terus juga ada ikan yang Snow White juga. Bahkan di sini aja ditulisin kalau teman-teman perhatiin dari agak jauh tuh, Cichlid ini semi predator. Memang benar sih guys. Dia tuh memang bisa dibilang tuh agresivitas itu semi agresif lah. Jadi dia agresif tapi dia tuh nggak seagresif ikan-ikan predator pada umumnya. Makanya masih bisa digabung. Tapi kalau misalnya punya size yang terlalu jauh, biasanya dia tuh terlalu agak susah ya guys ya untuk disaklukkan guys. Atau untuk dipelihara bareng-bareng kayak gitu. Ini ada diskus juga nih, mirip-mirip ya, diskusan ya guys ya. Nah tadi yang kata aku akuarium bulat yang kayak gitu tuh, akuarium bulat ya, yang biasanya tuh kalau misalnya di film-film tuh akuarium dikasih air, dikasih ikan koki tanpa aerator dan lain-lain, niscaya tidak akan benar itu ya guys ya akuarium. Ini juga ada beberapa ikan arwana yang lagi di tanning guys, berada di sini ya. Cuman memang kalau tanning arwana itu harus ada proses ternyata, nggak bisa langsung plek langsung di tanning katanya guys ya, harus diproses dulu, diadaptasiin dulu ya, sebagaimanapun caranya lagi saya, sehingga si arwana ini udah adaptasi akhirnya di tanning tuh dia bisa nyaman. Dan tanning gini juga ada waktunya dan ada keahliannya, walaupun kayak seakan-akan cuman kita nunggu doang di serot lampu, tapi ternyata kita juga harus memperhatikan kebutuhan arwananya. Dari setiap arwana berbeda-beda kayak gitu. Di bagian bawah sini ada arwana silver albino, keren banget juga, dan ini bisa gede juga ya guys ya, jenis arwana ya. Silver albino ini bisa kayaknya kalau misalnya untuk arwana, salah satu arwana terbesar yang bisa ukurannya size-nya gede, lumayan gede tuh si ikan arwana ini ya guys. Dan aku juga pernah baca-baca katanya Rafael Magigas juga dia tuh masih ada kerabat sama arwana guys kayak gitu. Nah ini ada ikan lemon sejenis Cichlid juga ya guys. Ini kita udah masuk ke depan lagi ya. Ini ada Cichlidan juga, ikan lemon cuman ukurannya kecil. Harganya 10.000 5 ekor atau 8 ekor ini ya guys. Gak tau ini 5 ekor kayaknya ya. Nah ini baru nih ada ternyata ada di sini nih Floridagar nih yang tadi aku udah sempet singgung juga ya guys. Jadi Floridagar ini tuh sejenis kayak ikan-ikan aligator juga lah ya guys. Cuman dia tuh tipe-tipenya nggak bisa terlalu gede. Kayaknya sih kalau ini sama si long nose gar ya guys ya, bedanya ya kalau Floridagar ini mulutnya dia nggak se long nose itu, walaupun kalau misalnya dibandingkan aligator pada umumnya aligator gar dia lebih long nose lah guys kayak gitu ya. Ini ada ikan sapu-sapu juga, sapu-sapu albino ya guys. Ada ikan manfish juga. Ternyata di sini ada tanaman juga tuh. Tanamannya subur sekali ya guys. Sampai keluar klewer guys, asli. Sampai keluar nih tanamannya ya. Saking suburnya ini tanaman ya guys. Asli menarik sih, menarik tanaman-tanaman kayak gini ya. Dan kalau teman-teman perhatiin juga di sini tuh kita bisa lihat lebih detail di sini nih ternyata nih. Itu tuh udah mulai ada nih. Ternyata ada maru lagi nih di sini guys. Ini lumayan nih bunganya loh guys, banyak loh ini. Cuman dia butuh single tank aja. Nih yang tadi nih lebih dekat nih kelihatannya ya guys. Besar banget, besar hitam ya dia guys. Karena memang dia seperti yang aku udah bilang tadi, belum keluar aja warnanya. Kalau misalnya warnanya keluar, ini kayaknya jenisnya red ya ini mah ya. Soalnya kalau red itu biasanya dia nggak sepanjang itu dan dia agak gemoy. Atau mungkin ini yang yellow guys. Teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Ini juga nih kita nggak lihat ya tadi nih. Kayak sejenis Cichlid gitu, kayak lohan gitu sebenarnya ya. Masih ada kerabat sama lohan. Dan setahu aku lohan juga dia tuh campur-campur. Kayak itu lohannya juga kayaknya bisa aja disebut lohan nggak sih kayak gini ya. Tuh guys, keren ya. Ih sumpah tapah emang gini ya tipenya ya. Nyebelin sih.
Di rumahku juga begini. Kayaknya ukuran juga sama ya, segede ini ya. Gedean dikit sih di rumah. Serius? Iya. Wow, udah lebih gede guys ternyata di rumah. Tapah begitu ya, emang nyebelin sih tapahnya kayak nggak dipelihara guys. Dia cuma di pojokan, bengong kayak gitu. Ada makanan juga, aku nggak pernah lihat dia makan. Gimana bro dia makannya? Ngejar nggak? Disuapin. Disuapin, waduh guys, kacau balau ya guys ya ternyata ya. Sangat tidak ada effort untuk hidup guys ya, bener-bener tidak ada usaha untuk hidup. Di belakang situ juga ternyata ada kayak semacam granulosus apa ya itu ya guys, gemoy itu. Jadi itu tuh jenisnya gemoy banget. Aku punya teman namanya Kevin tuh ya, Kevin yang waktu itu kita pernah bikin kontennya dia ke rumah dia ya guys ya. Itu kalau teman-teman perhatiin ya, ikannya gendut banget guys ya. Dan aku tanya itu obesitas apa gimana bro? Ternyata memang bisa segendut itu nih ikan. Menarik banget guys. Ada ikan gurame padang juga di sini beberapa, mana tuh gurame padang tuh ya. Nah ini gurame padang, gurame padang yang nggak pernah berhasil kalau kita taruh kolam ya guys. Ini kayaknya pada nungguin kita nih, kayaknya mereka kira kita mau ngasih makan kayaknya ya guys. Padahal kan udah ada jadwal makannya. Jadi ya kita tidak akan memberikan makan sama dia hari ini. Bukan hari ini ya, sekarang ya guys ya. Ini kayak makanannya juga salah satunya ini nih guys. Ada di atasnya ya. Kita coba lihat ke sebelah nih. Ini juga ternyata kalau teman-teman lihat di atas tuh ada semacam kayak ranting-ranting gitu guys. Menarik ya. Wow. Kayak nggak habis-habis ya. Ini ya satu toko kayak istilahnya kalau teman-teman lihat dari luar tuh, dua tempat ini tidak seluas Han Aquarium ya gitu ya. Itu kan luas banget yang ada di Bandung ya. Tapi kenapa ya kok aku kayak ngerasa ini menarik banget sih guys ya. Gak habis-habis kita ini ya, kita review ya guys. Ini ada Cana Stewarti juga kalau teman-teman perhatiin ini. Percana-canaan ditaruh di sini ternyata ya guys. Cana Stewarti, Cana Andrau, ini banyak nih Cana Andrau ya guys. Tapi Andrau tuh emang agak susah mentalnya tuh ya guys. Jadi kalau teman-teman perhatiin lebih detail tuh ada isinya sebenarnya bro. Di belakang tuh ya. Mungkin ini nih lebih kelihatan nih tuh. Cuman memang mentalnya masih belum kelihatan. Ada mental. Ini juga ada ikan Stewarti nih. Wih, ini udah lumayan nih ada nih guys. Yang begini-gini nih kalau teman-teman mau ambil nih, dia udah ada inisiatif untuk bergerak. Jadi teman-teman bisa memperhatikan hal yang seperti ini ya guys untuk dibungkus. Walaupun kalau secara istilahnya apa kayak si dot dan lain-lainnya teman-teman perhatiin lagi, itu kan tergantung selera sih ya. Kayak gitu. Ini ada Cana pulcher juga di bawah sini. Ini masih bengong aja nih guys. Nah ini Cana pulcher tuh gampang tuh mentalnya, gampang naik mental. Ini kayak lebih deket ya jarak matanya ya. Deket guys jarak matanya guys. Unik sih ini. Aneh ini mah guys, kayak asa beda mukanya guys. Iya ini mah lucu ya mukanya ya. Di mentalnya juga ada nih. Aduh sabi sih ini guys. Next video kita coba buat pertimbangkan untuk mengambil ikan cana ya guys. Aneh soalnya mukanya. Ini juga aneh nih mukanya nih. Iya gak sih? Oh enggak deng, ini mah biasa deng. Aku kayaknya mukanya aneh ya. Oh ini ada kacanya guys. Dari alam ya. Punya sini deng. Dari alam. Nih dia kalau ngaca sama muka dia ilfil gak guys? Marah dia guys. Jelek kali kau gitu kan. Ternyata dia sendiri. Tapi iya sih aneh gak sih Li? Mana ngerasa aneh gak? Capungin. Aneh ya? Sama Juli. Sama Juling guys. Bocah apa ya harganya guys ya? Terjangkau guys ya. Wow, menarik ya. Ini juga ternyata ikan cananya banyak ternyata di sini bro. Ya yellow ini ya yes nih. 20.000 guys. 20.000 ya teman-teman, tinggal sesuaikan aja ya kebutuhannya seperti apa. Jadi pelihara ikan cana tuh nggak yang mahal-mahal juga. 20.000 gocap juga teman-teman udah bisa pelihara cana ya. Apalagi kan dia mah bertaruh di akuarium tanpa aerator juga aman ya. Tinggal disesuaikan aja air-airnya guys. Dan di sini juga ada ikan kaviat. Keren banget ikan kaviatnya. Wah ini juga ada banyak lagi peralatan-peralatan ya guys ya. Mulai dari pompa-pompa dan juga peralatan lainnya guys. Akuarium juga banyak di sini. Yang pasti kalau teman-teman cari produk dari Surya Duta Internasional, teman-teman bisa langsung aja ke sini guys. Kayak gitu ya. Nih kulit kerang ajaib ada guys ya. Nih kerang darah nggak sih? Aku baru tahu di kerang darah juga bisa ya dijadikan seperti ini. Bahkan waring-waring seperti ini aja ya guys, supaya teman-teman filternya nggak murudul ya. Ada juga di sini. Kayak gitu. Mungkin seperti itu aja ya guys untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian sama hewan-hewan guys. Life is better underwater. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.